Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Raden Siti Nurlela, salah satu dosen pengampu mata kuliah Kimia Pangan pada Prodi Teknologi Pangan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia pangan dalam mineral. Adapun pokok bahasannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi mineral dalam bahan pangan dan fungsi mineral dalam tubuh dan bahan pangan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komposisi mineral dalam bahan pangan? Untuk tumbuhan atau produk-produk nabati, kandungan mineral yang ada dalam tumbuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanahnya, genetik dari tumbuhan, dan faktor lingkungan. Bagaimana pemupukannya, apakah tanahnya mengandung unsur hara tertentu, maka tumbuhan tersebut mengandung lebih banyak mineral di dalam dibandingkan tumbuhan yang ditanam di tanah yang kurang pemupukan sehingga unsur haranya tidak akan sama. Di hewan tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu bervariasi dibandingkan tumbuhan, karena di hewan ada sistem homeostatis. Begitu juga dengan tubuh manusia, yaitu sistem di dalam tubuh kita untuk mengatur keseimbangan mineral. Jadi kita tidak kekurangan mineral. Jika kita kekurangan mineral 1 hari atau 2 hari saja, maka tidak masalah karena tubuh berusaha untuk menyeimbangkannya. Tapi jika kekurangannya bertahun-tahun, barulah kelihatan defisiensinya atau kekurangan mineral. Begitu juga kalau berlebihan. Kalau lebihnya hanya sesekali, tubuh kita bisa menyeimbangkan, bisa dibuang misalnya. Tapi jika berlebihan setiap harinya bertahun-tahun, maka walaupun kita punya sistem hemostatis, tetap saja akan terganggu atau keracunan karena kebanyakan mineral. Pengolahan bahan pangan atau processing, ini faktor yang selanjutnya. Bisa juga mempengaruhi kandungan mineral dalam bahan pangan. Walaupun secara umum mineral disebut sebagai indestructible atau tidak bisa dirusak, jadi walaupun bahan pangan kita dipanaskan, kena cahaya, bahan pengoksidasi, atau pH-nya pH ekstrim, ini tidak dapat merusak mineral. Ingat, mineral ada di dalam abu. Untuk mendapatkan abu, bahan pangan dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia tidak rusak mineral pada suhu tinggi. Tetapi ini bisa mempengaruhi tingkat bioavailabilitasnya. Bisa jadi menurun atau bahkan meningkat. Jadi tergantung efek dari pengolahan tersebut. Jika pengolahannya merusak kompleks mineral dengan ligannya, kemungkinan akan membuat mineral lebih mudah diserap dan meningkatkan bioavailabilitasnya. Tetapi apabila pengolahan pangannya malah meningkatkan jumlah ligannya atau reaktivitas ligannya, sehingga dia membentuk kompleks yang lebih kuat dengan mineral, maka akan membuat bioavailabilitasnya menurun. Kehilangan karena proses leaching juga sebagai faktor dari pengaruh komposisi mineral dalam bahan pangan. Misalnya, pemisahan juga secara fisik. Leaching ini adalah kehilangan kalsium dari susu pada pembuatan keju. Keju dibuat seperti membuat tahu. Artinya, protein yang ada di susu diendapkan. Cairan kuningnya dibuang. Nah, cairan ini adalah cairan whey. Cairan whey ini mengandung banyak kalsium. Nah, jika ini dibuang, maka kita sudah kehilangan kalsium yang ada di dalam susu tersebut. Pemisahan fisik juga bisa terjadi. Penggilingan sereal misalnya atau penggilingan beras. Karena mineral umumnya terdapat pada kulit atau bekatulnya. Atau kita sebut biasanya gem. Nah, gem atau bekatul ini dibuang pada saat proses penggilingan beras atau padi yang menghasilkan beras putih. Nah, beras putih ini adalah endosperm. Endosperm ini justru lebih rendah mineralnya. Kita buang banyak mineral karena proses penggilingan tersebut. Nah, biasanya kita menyukai beras yang putih, maka banyaklah vitamin dan mineral yang hilang. Nah, makanya banyak ahli nutrisi yang menyarankan mengkonsumsi biji-bijian utuh atau beras merah, beras hitam, beras coklat yang dianggap lebih sehat karena mineral dan vitaminnya tidak terbuang karena tidak dilakukan penggilingan atau penyosohan. Lalu kadar mineral bahan pangan juga dipengaruhi oleh fortifikasi, terutama fortifikasi untuk vitamin dan mineral. Fortifikasi adalah suatu kegiatan menambahkan bahan nutrisi tertentu pada bahan pangan. Fortifikasi yang pertama adalah fortifikasi zat besi atau Fe. Fortifikasi yang akan dibahas adalah fortifikasi zat besi ini. Kenapa dia paling sulit dilakukan? Fortifikasi yang akan dibahas adalah fortifikasi zat besi. Kenapa?
Zat besi ini paling sulit dilakukan fortifikasi pada, bahan pangan. Nah, karena sifatnya yang prooksidan. Jika tidak hati-hati, bentuk Fe-nya tidak dipilih dengan baik, konsentrasinya berlebih, maka zat besi ini atau Fe ini malah akan mempercepat proses oksidasi dari bahan pangan. Contohnya, bahan pangan yang mudah teroksidasi adalah asam-asam lemak tidak jenuh dan vitamin A, C, dan E. Oksidasi ini tidak hanya menyebabkan penurunan nilai nutrisi bahan pangan, tetapi juga merubah sensori dari bahan pangan tersebut, sehingga daya terima bahan pangan itu bisa menurun. Ada beberapa kasus, contoh asam lemak teroksidasi akan menyebabkan bau tengik ataupun perubahan warna yang tidak diinginkan. Ketika fortifikasi zat besi ini sulit, karena kebanyakan bentuk-bentuk zat besi yang punya bioavailability-nya tinggi, biasanya itu lebih aktif sifat katalisnya atau dia lebih prooksidan. Sedangkan untuk bentuk-bentuk zat besi yang kurang reaktif, biasanya punya bioavailabilitas yang rendah. Disinilah trikinya, kita harus menyeimbangkan antara reaktivitas dari bahan pangan dan bioavailabilitasnya. Bagaimana strategi untuk fortifikasi bahan pangan untuk zat besi? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah memilih fortifikannya untuk menurunkan reaktivitas dari beberapa fortifikan untuk zat besi. Misalkan ada dalam bentuk garam, ada juga dalam bentuk mikroenkapsulasi untuk menurunkan reaktivitas dari zat besi tersebut. Bisa juga bisa dengan mengecilkan ukurannya ataupun dengan menaikkan bioavailabilitasnya. Cara yang kedua adalah dengan memperhatikan matriks bahan pangannya. Harus mengandung bahan-bahan yang bisa meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Misalnya banyak mengandung asam askorbat. Yang ketiga, tidak mengandung senyawa-senyawa yang bisa menghambat penyerapan zat besi, misalnya polifenol atau kasein. Yang terakhir adalah perlu diperhatikan target populasinya. Siapa yang mau kita berikan fortifikasi ini? Produk untuk wanita hamilkah? Untuk menyusuikah? Untuk anak-anak atau untuk bayi? Nah, ini akan mempengaruhi bahan pangan yang akan kita tambahkan. Mineral yang kedua adalah kalsium atau Ca. Dalam tubuh manusia, kebanyakan yang kita ketahui yaitu dalam pembentukan tulang dan gigi. Tapi juga banyak fungsinya selain untuk pembentukan tulang dan gigi. Bisa juga dalam proses pembukaan darah, kontraksi otot, pembagian sel, aktivitas enzim, juga membran sel dalam sekresi hormon. Di dalam bahan pangan, kalsium berperan sebagai crosslinker. Nah, crosslinker ini adalah senyawa yang bisa membentuk ikatan silang untuk senyawa lainnya. Misalnya, kalsium bisa jadi crosslinker antara satu protein dengan protein lainnya, atau rantai polisakarida satu dengan polisakarida lainnya. Apa fungsinya? Nah, ikatan silang ini sangat penting terutama dalam pembentukan gel atau stabilitas gel. Kalsium dalam susu ini akan mempengaruhi tekstur keju. Jika keju yang curd-nya atau protein yang terendapkan mengandung kalsium yang rendah, maka teksturnya akan crumbly atau cenderung mudah tergerai atau mudah pecah-pecah. Jika kejunya tinggi kadar kalsiumnya, maka teksturnya akan lebih elastis. Kalsium juga mempersingkat waktu koagulasi. Koagulasi adalah proses pengendapan atau pemisahan protein dari susunya. Mineral selanjutnya adalah fosfat atau P. Di dalam tubuh manusia merupakan bagian dari adenosina trifosfat atau ATP. Dia sebagai sumber energi di dalam sel kita. Merupakan bagian dari fosfoprotein atau ferritin. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan zat besi. Bisa bersifat racun, perlu sistem penyimpanan yang baik. Nah, kemudian juga ada di fosfolipid, lemak yang mengandung gugus fosfat yang merupakan komponen utama dan membran sel kita. Kemudian ada juga hidroksiapitat, merupakan bagian mineral yang ada tulang. Kesehatan tulang ditentukan keseimbangan kalsium dan fosfat. Di dalam bahan pangan, itu contohnya bisa asam fosfat. Itu biasa digunakan sebagai asidulan atau pemberi asam pada minuman ringan atau soft drink. Kemudian ada juga pirofosfat, merupakan buffer dan bahan pengkelat. Kemudian ada tripolifosfat, yaitu sebagai pengawet dan emulsifier. Mineral selanjutnya adalah besi. Di dalam tubuh manusia itu digunakan sebagai transport dan penyimpanan oksigen, yaitu hemoglobin dan mioglobin. Dan juga digunakan sebagai pembentukan ATP atau energi dan sintesis DNA. Meskipun demikian, walaupun fungsinya sangat banyak dalam tubuh,
Zat besi dalam bentuk bebas atau free ion bisa bersifat toksik karena dia bersifat prooksidan. Dia bisa mempercepat oksidasi lipid dan menyerang molekul-molekul DNA. Oleh karena itu, di dalam tubuh kita tidak boleh asupan itu terlalu berlebihan. Misalkan kita bisa mengkonsumsi suplemen berlebihan ataupun dalam masa pengobatan. Nah, tapi biasanya di dalam bahan pangan itu jarang terjadi berlebihan. Meskipun berlebihan yang tahap wajar, tubuh kita ada sistem yang menyeimbangkan kelebihan mineral tersebut, yaitu adanya fosfoprotein. Dalam bahan pangan bisa bersifat negatif karena sifatnya yang prooksidan tadi yang menyebabkan reaksi oksidasi. Misalkan asam lemak tidak jenuh yang teroksidasi. Bisa menyebabkan penurunan nilai gizi dan mempengaruhi sifat organ leptik bahan pangan. Mekanisme dari prooksidan ini cukup kompleks. Besi juga bisa memodifikasi warna daging. Daging mengandung mioglobin yang memberikan warna merah. Warna merah ini bergantung pada bentuk valensinya dari Fe. Bentuk valensinya ada yang Fe2+ dan Fe3+. Jika dia valensinya Fe2+, maka akan memberikan warna merah pada daging, sedangkan Fe3+ memberikan warna coklat. Bisa juga membentuk warna biru, hijau maupun hitam ketika dia membentuk kompleks dengan polifenol. Jika bereaksi dengan S2- akan membentuk warna hitam, yaitu FeS. Dan ini akan menjadi masalah untuk makanan produk kaleng. Warna-warna biru, hijau, hitam ini bukan warna yang kita inginkan. Akan turun penerimaan konsumen jika muncul warna tersebut. Jika ada Fe ini sangat dihindari dalam bentuk bebasnya karena dia akan bereaksi dengan senyawa lainnya dan bersifat prooksidan dan merubah sifat-sifat bahan pangan tersebut. Mineral selanjutnya adalah nikel atau Ni. Nikel jika dalam tubuh tidak terlalu concern karena tubuh kita jarang kekurangan mineral nikel. Nah, di dalam bahan pangan, nikel ini sangat penting sebagai katalis di dalam proses hidrogenasi dari minyak. Proses hidrogenasi digunakan untuk mengubah minyak nabati yang berbentuk cair menjadi lemak padat yaitu margarin. Biasanya minyak nabati ini bersifat cair di suhu ruang dan lemak hewani bersifat padat pada suhu ruang. Nah, untuk membuat butter yang lebih murah harganya, digunakanlah minyak nabati yang berbentuk cair dengan proses hidrogenasi menjadi lemak padat. Proses hidrogenasi ini menjadi catatan dari segi kesehatan. Jika hidrolisisnya terjadi sempurna, maka yang tadinya asam lemak tidak jenuh akan berubah menjadi asam lemak jenuh. Tapi jika hidrogenasinya parsial, akan menghasilkan asam lemak trans yang tidak baik untuk kesehatan. Proses hidrogenasi ini akan menghasilkan asam-asam lemak yang relatif kurang baik bagi kesehatan. Mineral terakhir yaitu tembaga atau Cu. Ini adalah mineral terakhir yang akan kita bahas. Seperti zat besi, dia juga merupakan elemen transisi. Terdapat dalam dua bentuk yaitu Cu+ dan Cu2+. Tembaga biasanya bentuknya berpotensi sebagai katalis oksidasi lemak. Makanya bahan pengkelat dipakai untuk mengkelat zat besi dan tembaga ini. Karena kedua elemen ini jika dalam bentuk bebasnya atau free ion, dia bisa mengganggu sistem dalam bahan pangan. Fungsi positifnya apa? Fungsi positif tembaga dalam bahan pangan itu dia bisa menstabilkan foam atau busa yang terbentuk dari putih telur. Tembaga ini akan mencegah denaturasi dari konalbumin. Konalbumin adalah protein yang ada di dalam putih telur. Selama proses kita mengaduk atau mixer, kalau berlebihan diaduknya, protein akan terdenaturasi. Foam atau busa tidak akan terbentuk. Si tembaga ini akan bentuk kompleks dengan konalbumin, mencegah terjadinya denaturasi. Apa itu denaturasi? Itu perubahan bentuk protein. Jadi, protein dalam bentuk kompleksnya seperti benang kusut dalam bentuk bola. Jika protein terdenaturasi, maka benang kusutnya akan terbuka. Jadi, strukturnya itu akan terbuka. Nah, struktur yang terbuka inilah sifat proteinnya itu akan berubah. Jadi, ada orang yang bilang proteinnya terdenaturasi, orang bilang proteinnya rusak. Tapi yang rusak di sini adalah rusak dalam hal sifat fungsionalnya, dalam hal pangan. Yang tadinya bisa membentuk busa, tidak bisa lagi membentuk busa. Jadi yang tadinya bisa mengikat air, tidak lagi bisa mengikat air. Tapi rusak di sini bukan rusak secara nutrisi, jadi tetap bisa digunakan oleh tubuh sebagai sumber protein. Nah, di tembaga ini bisa membentuk kompleks dengan konalbumin itu bisa menstabilkan busa atau foam dari putih telur sebelum ditemukan bukti secara ilmiah
Dari dulu para chef sudah membuat foam atau busa dari putih telur itu menggunakan mangkok yang terbuat dari tembaga. Nah, ternyata lebih bagus, busa yang dihasilkannya. Ternyata penelitian tembaga ini juga bisa mengikat, konalbumin. Jadi pembentukan kompleks ini bersifat spesifik terhadap protein tertentu. Tidak semua sumber protein yang membentuk busa dapat distabilkan oleh tembaga. Demikian penjelasan saya tentang materi kimia pangan mineral. Semoga penjelasan saya dapat dengan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.